Selamat pagi semuanya. Ya, dia akan memberikan bimbingan atau arahan tentang bagaimana bermeditasi, terutama khususnya meditasi Anapanasati. Jadi sebelumnya Bante akan kasih sedikit introduction lah atau awalan bahwa seperti yang tadi kita baca Parita Aneka Jati itu, mungkin bisa operator share Aneka Jati yang di awal, bisa yang awal ini Parita Aneka Jati. Nah, di situ dijelaskan bahwa melalui banyak kelahiran, ya, kita mengembara. Artinya seseorang saat itu ya Buddha memproklamirkan hasilnya pada saat tercerahkan parita dari atau kalimat-kalimat Aneka Jati ini muncul di pikiran Buddha setelah Buddha tercerahkan. Melalui banyak kelahiran dia telah mengembara, dan mengembara karena tidak mengetahui si pembuat rumah. Akhirnya setelah mencapai pencerahan, Buddha mendeklar bahwa dia sudah menghancurkan, dia sudah melihat si pembuat rumah tersebut dan telah menghancurkan semua tiang dan juga penyangganya. Nah, akhirnya dia bisa terbebas. Nah, di sini pembebasan yang Buddha dapat itu hasil dari pengolahan batin, ya, hasil dari istilahnya matangnya kebijaksanaan, ya, melalui pengolahan batin dengan meditasi. Nah, dengan meditasi. Jadi untuk mencapai akhir dari penderitaan atau mencapai pembebasan, tidak ada jalan lain bagi seseorang hanya dengan meditasi. Bukan dengan yang lain, bukan dengan berdana, bukan dengan menjaga sila, atau hanya melakukan ritual saja, atau seremonial saja, atau melakukan upacara-upacara besar yang akhirnya bisa membebaskan dari penderitaan. Tidak. The only way, just meditate. Satu-satunya jalan hanya meditasi. Ya, untuk mencapai pembebasan itu sendiri. Ya, pembebasan di sini artinya dicapai melalui pikiran, ya, pikiran yang memang terbebas dari semua kekotoran batin yang akhirnya tidak ada kemelekatan. Nah, dengan tidak ada kemelekatan itulah penderitaan akan bisa diakhiri, ya, di sini. Nah, jadi pentingnya sekali untuk bermeditasi. Nah, bermeditasi itu sendiri, ketika Anda memang mau membebaskan diri dari penderitaan, ya, Anda harus memperkuat meditasi Anda. Dan dengan meditasi, Anda juga harus memperhatikan beberapa hal. Anda harus memperhatikan beberapa hal. Dalam Nimitta Sutta, itu dikatakan bahwa seseorang yang memperkuat pikirannya sampai pada tingkatan tertinggi, artinya adicita, tingkatan-tingkatan tertinggi itu, di sini adicita ini berhubungan dengan tingkat pencapaian arahat. Ya, harus memperhatikan ketiga hal ini dari waktu ke waktu. Ya, dari waktu ke waktu. Apa itu? Jadi untuk mencapai tingkatan pikiran yang tertinggi, untuk bisa terbebas dari penderitaan, kita harus mempersiapkan pikiran kita pada level tertinggi. Itu harus memperhatikan tiga hal. Yang pertama adalah samadhi nimitta. Nah, di sini tanda konsentrasi. Samadhi nimitta itu tanda konsentrasi. Ya. Jadi Anda harus memperhatikan objek meditasi Anda. Mau dibilang tanda konsentrasi atau samadhi nimitta. Karena
pikiran kita ini cenderung malas. Pikiran kita cenderung malas, dalam bahasa Palinya kos saja. Jadi kita memang harus memperhatikan objek meditasi kita terus. Kalau tidak, pikiran kita akan condong ke yang lain, ke hal-hal yang memang kita inginkan. Ya. Yang kedua adalah pagahanimitta. Pagahanimitta itu adalah tanda pengerahan tenaga atau usaha atau ketekunan Anda dalam latihan, dalam bermeditasi, dalam mengerahkan pikiran Anda ke objek meditasi Anda. Ketekunan. Nah, di sini karena pikiran ini cenderung menjadi gembira atau bergairah atau dan terganggu. Nah, jadi Anda ketika happy kadang kita jadi lengah. Ya, ketika happy kita jadi lengah. Jadi pikiran kita lari dari objek meditasi. Sekali lagi. Lalu ketika ada kondisi yang tidak menyenangkan, kita cenderung terganggu, gelisah. Akhirnya kita malah memikirkan yang lain, bukan objek meditasi. Nah, di sini diperlukan ketekunan atau pengerahan dari tenaga Anda, usaha Anda, mengarahkan pikiran Anda hanya ke objek meditasi saja. Ya. Nah, yang ketiga adalah upekka nimitta, tanda ketenang seimbangan. Upekka nimitta. Nah, di sini Anda harus menjaga ketenangan seimbangan pikiran Anda pada saat bermeditasi. Nah, karena kita tidak akan terkonsentrasi. Ya, kalau nggak tenang seimbang yang tujuannya konsentrasi itu untuk kehancuran dari batin yang terkotori. Nah, jadi 3 kondisi ini Anda harus perhatikan dalam bermeditasi. Nanti ulang, yang pertama adalah samadhi nimitta, yaitu tanda konsentrasi Anda. Anda berusaha hanya untuk mengetahui objek meditasi Anda saja. Lalu pagahanimitta, yaitu Anda harus mengerahkan usaha Anda atau tenaga Anda atau ketekunan Anda hanya untuk mengamati objek meditasi Anda saja. Ya, bukan yang lain. Anda harus pandai mengarahkan pikiran Anda, harus cepat memutuskan. Jangan menganalisa ini apa, ini kenapa begini, kenapa begitu. Langsung Anda cut. Set. Balikin ke objek meditasi Anda secepat mungkin. Ini bentuk ketekunan. Ya. Lalu upekka nimitta. Apapun sensasi yang muncul, apapun fenomena yang muncul, Anda harus tetap tenang. Anda harus berusaha menenangkan batin Anda dengan tekun hanya mengamati objek meditasi saja. Jadi, jangan gelisah, jangan happy, jangan ke bawah, oh, ini sensasi menyenangkan. Happy, piti muncul, happy, Anda lupa. Sati Anda lemah, akhirnya Anda konsentrasinya berkurang. Ya. Ada kondisi sakit kakinya, aduh, gelisah. Muncul kesal, nggak nyaman, berkecamuk pikiran Anda. Anda nggak tenang. Akhirnya Anda nggak bisa konsentrasi. Ya, di sini Anda harus belajar, ya apapun kondisi yang Anda suka atau tidak suka, Anda harus tetap tenang. Tetap tenang menjaga pikiran Anda ke objek meditasi Anda dengan tekun. Nah, sekali lagi. 3 kondisi ini penting sekali dalam bermeditasi. Ya, Anda ingat ya. Jadi, tanda konsentrasi, samadhi nimitta, pagahanimitta, tanda usaha Anda, ketekunan Anda dalam mengamati objek meditasi, lalu upekka nimitta, ketenang seimbangan pikiran Anda, tanda ketenangan. Oke, berikutnya
Ya, juga ketika Anda, apalagi sekarang ya yang ikut 2 hari ini, ya, usahakan, ini penting sekali, Buddha memesan ini ke murid-muridnya. Jadi ketiga hal ini tidaklah mungkin bagi biku dapat memunculkan pikiran bajik yang belum muncul atau meningkatkan pikiran bajik yang telah muncul. Apakah ketiga hal tersebut? Ya, pada pagi hari, tengah hari, dan malam hari, para biku tidak bermaksud atau merencanakan tanda untuk berkonsentrasi dengan teliti. Jadi bisa dikatakan, kalau Anda mau menghasilkan pikiran bajik yang belum muncul, itu jadi muncul, dan pikiran bajik yang sudah muncul itu meningkat, ya, yang Anda harus lakukan adalah setiap saat, terus-menerus, baik pagi hari, siang hari, dan juga malam hari, terus mengarahkan pikiran Anda pada objek meditasi Anda. Gitu. Dengan begitu, kebajikan kusala yang belum muncul menjadi muncul, kusala yang sudah ada menjadi meningkat. Nah, di sini artinya ketekunan atau continuously, terus-menerus Anda dengan konsisten mengamati objek meditasi Anda setiap saat, ya, ini akan mendukung peningkatan Anda kalau Anda sudah punya konsentrasi. Atau bagi Anda yang belum punya konsentrasi, ini akan memunculkan konsentrasi itu sendiri, potensi konsentrasi itu sendiri. Ya. Jadi ini konsistensi kita juga diperlukan ketika memang apalagi Anda sudah komit untuk istilahnya ikut meditasi ini istilahnya. Jadi seharian ini, pagi, siang, dan malam, Anda harus berusaha mengarahkan pikiran Anda hanya pada objek meditasi Anda saja. Ya, dengan begitu, ya, kemajuan bisa diharapkan. Kemajuan bisa diharapkan, potensi yang baik yang belum ada bisa muncul, potensi baik yang sudah ada bisa meningkat. Jadi terus-menerus, ya, terus-menerus dengan tekun, dengan konsisten. Konsistensi Anda diperlukan sekali lagi. Ya. Nah, itu pesannya Buddha. Nah, dengan begitu konsentrasi Anda akan meningkat. Buddha bilang ya bahwa samading bikawe, samahito, samading bikawe baweta, samahito bikawe biku yata butang pajanati. Jadi, para biku, perkuatlah konsentrasi. Dengan konsentrasi, seseorang akan memahami, akan bisa mengerti sesuai dengan kenyataannya. Ya, ini dalam Samadhi Sutta. Seperti itu. Jadi ketika Anda punya konsentrasi yang Anda bangun dengan baik sedari awal, ya Anda akan bisa melihat apa adanya, mengerti sesuatu sebagaimana adanya. Nah, jadi tujuan meditasi ya balik lagi untuk mengetahui dan melihat kebenaran Dhamma, untuk menembus dan merealisasi kebenaran Dhamma. Artinya ketika Anda bisa melihat semuanya apa adanya, ya Anda akan bisa merealisasi dan menembus atau melihat, mengetahui Dhamma itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi penting sekali konsentrasi. Nah, jadi di sini adalah melatih pikiran Anda. Ya, melatih pikiran Anda hanya mengetahui objek meditasi. Nah, pikiran yang terlatih akan berbeda dari pikiran yang tidak terlatih. Seseorang yang sukses dalam melatih pikirannya akan mampu mengetahui dan melihat kebenaran. Bagaimana bisa melihat kebenaran itu sendiri? Ya, sekali lagi, dengan memperkuat konsentrasi. Bagaimana bisa
Dengan memperkuat konsentrasi, bisa melihat, mengetahui kebenaran. Nah, karena pikiran yang terkonsentrasi dengan baik akan menghasilkan cahaya yang sangat terang, kuat, dan bertenaga. Nah, dengan bantuan dari cahaya terang, kuat, dan bertenaga tersebut, maka seseorang dapat mengerti sesuai dengan kenyataannya atau sebagaimana adanya. Nah, seperti itu. Jadi, pikiran yang terkonsentrasi akan menghasilkan cahaya. Cahaya itulah yang akan kita pakai. Cahaya itulah sebagai alat bantu kita untuk bisa menembus Dhamma. Untuk melihat semua fenomena Dhamma sebagaimana ada. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana memperkuat konsentrasi? Dengan melatih pikiran, pikiran yang tidak terlatih menjadi terlatih, terlatih memegang satu objek saja, yaitu objek meditasi. Buddha mengatakan tidak ada hal lain yang lebih berbahaya selain pikiran yang tidak terlatih, dan juga Buddha tidak melihat hal apapun yang lebih baik atau bermanfaat selain pikiran yang terlatih. Pikiran yang terlatih memegang satu objek disebut pikiran yang terkonsentrasi. Ya, seperti itu. Nah, apa itu konsentrasi? Sekali lagi, konsentrasi adalah keterpusatan pikiran atau kesadaran pada satu objek. Itu konsentrasi, ekagata. Dan memperkuat konsentrasi artinya memusatkan, menempatkan, mempertahankan kesadaran atau pikiran pada objek meditasi saja secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Ya, konsentrasi, Bante ulang. Kalau Anda misalnya sepakat melatih anapanasati, berarti Anda harus mengetahui hanya napas masuk dan napas keluar saja. Ketika Anda mengetahui napas masuk dan napas keluar, saat itu sudah ada konsentrasi. Ya, konsentrasi Anda ada. Nah, untuk memperkuatnya, Anda harus hanya mempertahankan konsentrasi itu terus-menerus untuk memperkuat konsentrasi tersebut. Jadi ketika Anda sudah mengetahui napas masuk dan napas keluar, ada konsentrasi, untuk memperkuatnya Anda hanya mencoba untuk mempertahankan konsentrasi tersebut terus-menerus. Artinya Anda terus mengetahui napas masuk dan napas keluar terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Dengan begitu, konsentrasi Anda akan kuat. Contohnya, Anda bisa konsentrasi selama 5 menit. Artinya, konsentrasi Anda kuat selama 5 menit. Ya, Anda bisa konsentrasi selama 1 menit. Ya, artinya konsentrasi Anda kuat selama 1 menit. Ya, jadi Anda jangan berpikir, saya nggak bisa konsentrasi, Bante. Dilihat seberapa jauh, seberapa kuat kekuatan konsentrasi Anda. Ya, Anda bisa konsentrasi 1 menit, berarti konsentrasi Anda kuat 1 menit. Anda harus tingkatkan lagi jadi 2 menit. Harus tingkatkan lagi jadi 3 menit, 4 menit, 5 menit, 10 menit. Nah, terus seperti itu. Terus Anda lakukan hasilnya perbaikan-perbaikan sampai akhirnya Anda bisa punya kekuatan konsentrasi, misalnya Anda duduk 1 jam, Anda kuat konsentrasi selama 1 jam di objek meditasi Anda tanpa terganggu dengan kualitas yang baik. Ya, itu memperkuat konsentrasi. Jadi bukan artinya objek meditasi Anda langsung genggam dengan kuat, tidak dilepaskan gitu. Itu artinya wirianya berlebihan. Anda harus mempelajari ini dengan baik, menerjemahkan ini dengan baik. Ketika Anda sudah bisa mengetahui napas masuk dan napas keluar dengan nyaman, ya, dengan jelas, saat itu sudah cukup usahanya. Anda hanya mencoba untuk mempertahankan kondisi tersebut, pola tersebut selama mungkin dengan sabar dan dengan pikiran yang tenang. Sekali lagi, ketenangan Anda diperlukan, ketekunan Anda diperlukan, dan juga konsentrasi Anda juga diperlukan. Seperti yang Buddha katakan di awal tadi. Ya, 3 kondisi ini. Nah, terus nanti masuk ke anapanasati.
Ya, penjelasan Anapanasati itu sendiri, Anapana dan Sati. Ini Bante akan ulang-ulang terus supaya Anda yang sudah biasa akan lebih mengingat lagi, yang belum mungkin akan jadi lebih jelas. Ana itu napas masuk, apana napas keluar, Sati itu bisa menyadari, bisa mengingat, artinya bisa mengetahui, memegang dengan mantap, tidak berpindah-pindah, tidak bergerak, tidak menjauh dari objek, tidak bingung, tidak lupa terhadap objek, menjaga antara pikiran dan objek, mengarahkan atau menghadapi objek. Jadi kalau kita terjemahkan secara utuh, Anapanasati artinya menyadari napas masuk dan napas keluar, mengingat napas masuk dan napas keluar, mengetahui napas masuk dan napas keluar, memegang dengan mantap napas masuk dan napas keluar, tidak berpindah-pindah dari napas masuk dan napas keluar, tidak bergerak kesadaran Anda dari napas masuk dan napas keluar, tidak menjauh dari napas masuk dan napas keluar, tidak bingung dengan napas masuk dan napas keluar, tidak lupa terhadap napas masuk dan napas keluar, menjaga pikiran dan dengan objek napas masuk dan napas keluar, mengarahkan pikiran Anda pada napas masuk dan napas keluar. Ya, itu semua sama esensinya. Jadi tetap ya mengarah ke napas masuk dan napas keluar. Itu arti dari Anapanasati. Ya. Anda harus ingat ini. Jadi apapun Anda berusaha ke sana, kerahkan usaha Anda, ketekunan Anda untuk hanya menjaga pikiran Anda, hanya mengetahui pikiran Anda ke objek meditasi Anda saja, yaitu napas masuk dan napas keluar. Kalau yang berlatih Anapanasati. Kalau berlatih meditasi yang lain dengan cara yang sama, ya, tidak ke yang lain. Ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Hanya mengamati saja, seperti penjaga gerbang. Sati sampajanya, menyadari prosesnya agar memahami atau mengerti prosesnya. Bukan untuk mengatur, bukan untuk mengontrol, bukan untuk mengubahnya. Tanpa keinginan, tanpa ekspektasi, tanpa kemelekatan. Ya, karena keinginan dan ekspektasi akan menyebabkan kita mengerahkan usaha yang berlebihan pada saat latihan. Dan itu akan menimbulkan banyak kesulitan karena usaha berlebihan tersebut. Ya, bernapas secara alami, natural, dengan pikiran yang tenang, mengarahkan, lalu menempatkan kesadaran atau pikiran ke objek meditasi, yaitu napas masuk dan napas keluar. Dan mempertahankan kesadaran atau pikiran tersebut pada objek meditasi, yaitu napas masuk dan napas keluar. Jadi, Anda arahkan kesadaran Anda tempatkan kesadaran Anda pada objek meditasi Anda. Lalu Anda pertahankan pikiran Anda, kesadaran Anda di objek meditasi Anda. Ya. Itu tahapan-tahapan yang harus Anda lakukan, dan biarkan usaha berkembang dengan stabil. Dan dengan catatannya lagi, Anda harus bernapas secara alami, natural, dengan pikiran yang tenang. Dengan pikiran yang tenang. Bagi pemula, di awal meditasi, Anda bisa ketika bernapas masuk, Anda catat masuk. Ketika napas keluar, Anda catat keluar. Ya, masuk Anda catat masuk, keluar Anda catat keluar untuk pemula. Ya, kalau sudah terbiasa dengan napas, ya hanya mengamati saja tanpa mencatatnya. Ya, tanpa mencatatnya, lalu dengan menyadari napas secara alami, dengan pikiran yang tenang dan penuh perhatian, sebisa mungkin untuk melatih batin agar dapat bersama dengan objek meditasi, yaitu napas masuk dan napas keluar. Jadi Anda harus menyadarinya dengan penuh perhatian. Ya, menyadari proses tersebut dengan penuh perhatian. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus bagaimana memulai latihan meditasi? Anda bisa dengan posisi duduk. Ya, posisi duduk, ya Anda duduk bersila, ya.
Duduk senyamannya Anda, ya, badan tegak, rileks dan tidak tegang, leher dan kepala tegak, tangan di atas pangkuan, ya, kiri atau kanan di atas atau yang menyentuh lutut, ya, tangan Anda, dan tutup mata, pejamkan mata Anda, arahkan kesadaran Anda atau pikiran Anda ke daerah sekitar lubang hidung atau di atas bibir. Ini adalah area pengamatan nafas, atau dimanapun Anda merasakan nafas dengan jelas. Jika Anda tutup mata, Anda bisa merasakan nafas dengan jelas, arahkan kesadaran Anda ke sana. Ya, jadi bisa dua poin di sini. Anda arahkan ke sekitar area lubang hidung atau di atas bibir, atau dimanapun Anda bisa merasakan nafas dengan jelas, arahkan kesadaran Anda ke sana. Ya, pikiran Anda pada nafas tersebut. Anda akan melihat nafas menyentuh area pengamatan nafas. Ini yang dibilang titik sentuh, touching point. Tapi fokus pada nafasnya, bukan sentuhannya. Ya, fokus pada nafasnya, bukan sentuhannya. Objeknya adalah nafas, bukan titik sentuhnya. Beda orang mungkin beda titik sentuh yang jelas. Jadi pada saat nafas masuk, tahu sedang bernapas masuk. Pada saat nafas keluar, tahu sedang bernapas keluar. Tidak mengikuti napas ke dalam atau keluar tubuh Anda. Tidak memperhatikan sifat alami atau karakteristik dari napas, yaitu panas, dingin, keras, lembut, dan sebagainya. Itu tidak perlu diperhatikan. Anda hanya memperhatikan konsep angin yang bergerak masuk dan keluar saja. Ya, juga tidak memperhatikan sifat alami secara umum, yaitu anicca, dukkha, atau anatta. Ya, juga tidak memperhatikan berbagai bentuk atau warna dulu. Ya, warna bentuk yang muncul, warna yang muncul, Anda jangan perhatikan. Ya, Anda harus kembalikan dengan cepat ke nafas Anda, pikirannya. Jangan terlena, jangan terbawa, jangan tergoda, bisa dibilang. Anda harus terus perbaiki kualitas konsentrasi Anda. Nah, ketika sedang mengamati napas, pikiran lain muncul, maka harus disadari dengan cepat. Disadari dengan cepat, jangan memperhatikannya, jangan mengikutinya. Kembali ke napas dengan lembut dan tetap tenang, tanpa tertarik pada pikiran-pikiran tersebut. Dan kapanpun ketika pikiran mengembara, bawa kembali dengan tenang ke nafas. Jangan kecewa atau gelisah pada saat pikiran mengembara. Ya. Ketika pikiran muncul terlalu kuat dan sering, gunakan metode menghitung 1-8 kali berulang kali. Ya, 1-8 berulang kali. Ya, hitung minimal 5, maksimal 10. Ya. Nah, Anda tapi 1-8 saja untuk mengingatkan kita pada jalan mulia berbuat 8. Ya. Nah, kalau hitungannya berantakan, Anda harus ulangi lagi. Ya. Menghitungnya dari awal. Jadi, menghitungnya, Anda tahu napas masuk, napas keluar, hitung 1. Masuk, keluar, hitung 2. Masuk, keluar, hitung 3. Masuk, keluar, hitung 4. Terus sampai 8. Lalu kembali lagi ke 1, mulai lagi, lalu sampai 8, 1-8, 1-8. Menghitung sampai pikiran terkendali dengan tenang pada nafas, lalu berhenti menghitung. Saat itu ya, ketika pikirannya sudah tenang dan terkendali dengan nafas, Anda boleh menghentikan hitungannya, hanya memperhatikan nafasnya saja. Ya, jadi menghitung ini digunakan ketika pikiran Anda kacau. Ketika pikiran Anda terlalu liar, Anda pakai menghitung. Ya. Nah, ketika sedang duduk bermeditasi, kaki mulai terasa tidak nyaman atau kebas, atau kesemutan, ataupun sakit. Ya, usahakan di awal tetap fokus pada napas Anda. Kalau tidak bisa atau mengganggu konsentrasi, ganti posisinya secara pelan-pelan. Anda boleh merubah posisi duduk Anda. Ya, tetap penuh perhatian dan berusaha fokus pada napas Anda pada saat mengganti duduk Anda, mengganti posisi kaki Anda. Tetap penuh perhatian dan berusaha fokus pada nafas. Nah, pada saat meditasi jalan pun,
fokusnya hanya pada nafas, ya, bukan sentuhan atau langkah kaki Anda. Karena objek meditasi Anda adalah misalnya Anapanasati, ya, hanya di nafas saja. Atau yang lain, Buddha Nusati, ya hanya di kualitas Buddha itu sendiri. Misalnya metta, ya hanya di metta itu saja. Apapun posisinya. Jadi di sini kita adalah komitmen untuk memperkuat konsentrasi, ya, komitmen kita. Dan berjalan tidak cepat juga tidak lambat. Berjalan tidak cepat, tidak lambat, berusaha untuk tetap fokus di napas pada posisi duduk, berjalan, berdiri, atau berbaring. Hanya fokus atau memperhatikan nafas kapanpun, dimanapun. Lagi, present momennya atau saat ini, atau saat kekinian, hanya menyadari nafas saja. Apapun sensasi di tubuh, fenomena apapun yang muncul, maka abaikan dan tetap fokus pada nafas Anda saja. Oke, jadi bantu ulang apa yang dibilang konsentrasi. Konsentrasi adalah keterpusatan pikiran pada satu objek. Itu dibilang konsentrasi. Ya. Dan bagaimana memperkuat konsentrasi? Artinya Anda harus memusatkan pikiran Anda pada satu objek terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Anda harus berusaha ke sana. Oke, ya. Itu dari Bante untuk petunjuk meditasi hari ini. Rasa nanti cukup. Silakan Anda berlatih dengan baik, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dan ya diperlukan konsistensi Anda untuk maju. Ya, konsistensinya yaitu kapanpun, ya, pagi, siang ataupun malam, berusaha hanya mengarahkan pikiran Anda ke objek meditasi. Dengan begitu, hal-hal baik yang belum muncul bisa jadi muncul, hal-hal baik yang sudah ada bisa jadi meningkat. Ya. Lalu juga berikutnya Anda harus memperhatikan 3 hal ini, yaitu objek meditasi Anda sebagai samadhi nimitta, Anda konsentrasi, lalu ketekunan Anda, usaha Anda untuk hanya mengetahui objek meditasi Anda, itu juga diperlukan, dan juga ketenangan pikiran Anda, ketenangan batin Anda pada saat Anda berusaha mengamati objek meditasi Anda. Ya, hal-hal ini yang harus Anda perhatikan ketika Anda berlatih. Dengan begitu, ya, Anda bisa mengharapkan kemajuan dalam latihan Anda. Terus perkuat ini semua, lakukan ini dengan baik. Ya, selamat berlatih. Semoga ya Anda bisa mendapatkan pencerahan. Oke, dari Bante rasanya cukup ya.